Jamaah yang ingin mundur untuk menjaga jarak dipersilahkan. Alhamdulillah a'zama lil muttaqin al-'amilina ujurahum wa syaraha bihudat tauhid sudurahum wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waffaqa ibadahu lit ta'ati wa a'an wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh khairu man 'allama ahkamad dini wa aban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil huda wal iman wattabi'ina lahum bi imanin wa ihsanin ma ta'aqaba az-zaman wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini, di salah satu bulan dari bulan-bulan yang haram, di hari yang terbaik di antara hari-hari dalam setahun, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian, yang dengan nikmatnya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita pertolongan untuk menjalankan ketaatan padanya Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika mengucapkan takbir Allahu akbar, yang mana pada hari-hari ini mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai sebelum maghrib tanggal 13 bulan Dzulhijjah disyariatkan memperbanyak bacaan takbir. Dan juga setiap sholat, bahkan kaum muslimin pun mengucapkan banyak sekali kalimat takbir. Bahkan di segala wirid dan zikir-zikir harian banyak sekali kita atau kaum muslimin mengucapkan takbir. Kan tetapi hendaklah kita sebagai muslim ketika kita mengucapkan kalimat takbir, hendaklah kita mengetahui apa makna serta konsekuensi dari kalimat takbir itu sendiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Kalimat takbir Allahu akbar maknanya adalah seorang mukmin, seorang muslim mengakui, mengatakan, mengikrarkan bahwasannya Allahu akbar min kulli kabir. Allah adalah maha besar, lebih besar dari segala sesuatu yang besar, lebih besar dari segala sesuatu. Sawa'an kana minal bashar au minal jamadat au mimma tamannahul bashar wa ghairiha mimma qasadahul bashar. Jadi seorang muslim mengikrarkan dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar
lebih besar dari segala sesuatu, dari manusia yang kita agungkan misalnya, atau dari segala sesuatu yang ada, semua yang ada di dunia ini, atau dari segala sesuatu yang terpikirkan oleh kita dari dunia dan seisinya. Kita harus meyakini dan mengikrarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar dari itu semua. Maka seorang muslim ketika akan sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar ketika membuka sholatnya atau mengawali sholatnya, yang mana itu merupakan rukun sholat, ya. Takbiratul ihram. Seorang muslim ketika mengucapkan itu, hendaklah dia menghadirkan hatinya, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling besar. Allahu Akbar. Jadi hendaklah dia meninggalkan segala urusan dunia yang menggelayuti pikirannya. Dengan meyakini itu dan menghadirkan hatinya untuk itu, maka seorang muslim akan khusyuk dalam sholatnya. Dan itu kita ulangi terus di setiap gerakan-gerakan sholat, agar kita ingat azamat Allah Azza wa Jal, agar kita ingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling besar, adalah zat yang hendaklah ditakuti oleh semua hamba-hambanya ketika sholat. Maka seorang hamba ketika sholat hendaklah menghadirkan hatinya untuk itu, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akbar, adalah zat yang paling besar. Kemudian seorang muslim misalnya ketika di hadapan seseorang yang semua manusia menganggapnya dia adalah orang yang besar, orang yang ditakuti, orang yang sangat disegani, kemudian dia menyuruh pada perbuatan mungkar, menyuruh pada perbuatan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat, menghadirkan dalam hatinya bahwasannya Allah Azza wa Jalla akbar, Allah Azza wa Jalla lebih besar darinya, maka hendaklah dia mengedepankan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala daripada rasa takutnya kepada orang yang besar tersebut. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dari makna takbir yang dinukil dari para salaf, yaitu ketika mereka menafsirkan wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bitauhid. Ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah pada Tuhanmu, mereka menafsirkan wa azimhu bitauhid. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan segala bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan, segala amal ibadah. Maka seorang muslim ketika dia mengucapkan Allahu akbar, hendaklah dia meyakini dalam hatinya i'tiqadun bil qalbi, i'tiqadan jaziman bi qalbi. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah maha besar, dan mengucapkannya kemudian mengerjakan konsekuensinya, itulah iman, ya. Itulah iman, karena iman adalah i'tiqad, kemudian al-qaul, kemudian al-amal. Meyakini, mengucapkan dan mengerjakan, itulah iman. Maka seorang muslim ketika mengucapkan takbir Allahu akbar, hendaklah dia mengerjakan konsekuensinya, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal ibadahnya, segala bentuk amal ibadah, yang zahir maupun yang batin. Perkara hati misalnya cinta, takut, berharap, bertawakal, yang berkaitan dengan ibadah, hendaklah hanyalah ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen yang berbahagia ini, dalam sebuah momen Idul Adha
yang mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat As-Saffat, mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, ya Allah, berilah kepadaku keturunan yang soleh. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami berikan kabar gembira kepadanya berupa anak yang soleh, anak yang penyantun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunai, ketika anak tersebut sudah tumbuh jadi seorang yang bisa bekerja, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan pada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Maka berikan padaku apa pendapatmu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika sangat menginginkan seorang anak yang soleh. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang berat. Ketika anak tersebut sudah menjadi pemuda yang siap untuk bekerja, siap untuk mengemban dakwah ini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Yang mana mimpi seorang nabi adalah wahyu yang wajib dikerjakan. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menguji anaknya dengan pertanyaan tersebut. Madza tara? Apa pendapatmu hai anakku? Apa kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam? Yang beliau tumbuh di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, di atas rasa pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi ujian ini. Ini adalah ujian yang besar, ujian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada nabinya yang mulia, pada kedua nabinya yang mulia, yang mana kedua nabinya pun melaksanakannya, yang dimana kisah itu ada sebuah kisah yang menarik, yaitu seorang anak yang tumbuh di atas pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal itu sangat berat untuk dilaksanakan. Itulah makna Islam itu sendiri, al-istislam, yang menyerahkan diri, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada hambanya dan menjauhi larangannya. Karena Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, ya. Islam adalah menyerahkan diri, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, memurnikan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, baik yang zahir maupun yang batin, dan berlepas diri pada para pelaku kesyirikan. Itulah makna Islam itu sendiri. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari kalimat yang kita gaung-gaungkan setiap hari, yaitu makna kalimat takbir, at-ta'zim, yang hendaklah kita terus tanamkan pada diri kita, pada diri keluarga kita, pada diri anak-anak keturunan kita, agar mereka tumbuh di atas pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka jauh dari pengawasan kita, jauh dari pengawasan para orang tua, jauh dari pengawasan para guru, mereka akan terus merasa bahwasannya mereka itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menghadirkan di dalam jiwa-jiwa mereka ta'zimullah, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadirkan di dalam jiwa-jiwa mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
adalah zat yang paling besar, menghadirkan dalam jiwa-jiwa mereka muraqabatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi mereka, sehingga kita harapkan mereka akan termasuk dari golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan Allah akan menaungi mereka, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah atau fi taatillah, yaitu seorang pemuda yang dia itu tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kemudian bagi jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal-amal perbuatan kita. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala, segera mengangkat penyakit, segera mengangkat virus corona ini dari bumi ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan jalan keluar bagi kita semua. Allahumma rfa' 'anna hadzal balaa'a wal waba'. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma naffis karbal makrubin wa farrij hammal mahmumin waqdid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri yang aman, negeri yang sentosa, negeri yang selalu diliputi oleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihfaz hadhihi albilad, Allahumma ihfaz baldatana hadhihi wa biladal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa arada biladana wa arada amnaha wa arada ulama'ana wa wulata umurina bisu'in, Allahumma fa'ashhilhu binafsih waj'al tadbirahu wa kaidahu tadmiran alaihi ya arhamar rahimin. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina, Allahumma aslih ahwalana wa aslih wulata umurina wa arsyidhum lima fihi salahul biladi wal ibad ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh tajiduhu ghafurur rahima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.